bahwasanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, setiap orang ketika mengerjakan sesuatu itu selalu dalam wiridan menyertakan dengan apa? Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Tapi tidak ada yang memberitahukan kepada kita bahwa sholat fardu pun bisa dilakukan demikian, sedekah pun bisa dilakukan demikian, kita bekerja pun untuk keluarga bisa dilakukan demikian. Jadi setelah sholat 5 waktu dan wiridannya, ketika kita baca adada khalqi, bayangan kita, ya Allah, sholat fardunya, sholat sunnahnya, dan wiridannya minta dilipat gandakan. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa min kalimati. Bukan hanya sebatas wiridan saja, tapi dimasukkan semua sholat fardunya. Demikian pula ketika puasa. Selesai puasa, Allahumma laka sunnah wa ala rizqina, sampai akhirnya adada khalqi, ya Allah, pahalanya minta dilipat gandakan. Adada khalqi. Itu belum ada yang pernah menjelaskan demikian. Bahkan ketika kita bekerja, seorang ibu memasak, melakukan apapun, itu sertakan adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih. Yang kedua, menyertakan taubat. Para ulama menjelaskan semua amal itu hanya menghilangkan dosa kecil, bukan menghilangkan dosa besar. Baik sholat fardu, puasa, haji, zakat, itu semuanya menghilangkan dosa kecil. Sebab dosa besar itu syaratnya 3: an-nadam, wal-iqla, wal-azm ala adam al-aud. Syarat tobat diterima, syarat tobat dari tobat dosa yang besar: menyesal, meninggalkan maksiat segera, dan berjanji tidak akan mengulanginya. Maka 3 syarat ini kita letakkan di setiap amalan kita. Contohnya wudu. Ketika kita berwudu, maka dalam wudu, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, dan aku sudah meninggalkan ini maksiat, dan aku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi. Apa itu dosanya? Ketika kita keluar pasti mata melihat, hati berbicara. Maka dengan demikian, setiap wudu itu, orang itu bukan hanya dosa kecil yang hilang, tapi dosa besar yang hilang. Selesai wudu, ka'annahu kharaja min dhunubika yauma waladatuhu. Dia seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Sebab yang dia minta dosa besar yang hilang. Ketika berwudu, ketika sholat sunnah, kita nggak bicara sholat fardu. Sholat fardu kan setiap sholat itu ada doanya yang paling mustajab. Doa yang paling agung dalam sholat apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu besar sekali artinya. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, sayangnya aku, ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni, dan tutuplah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku, ya Allah, di dunia wal akhirah. Warfa'ni warzuqni, dan berikan aku rizki yang halal zahir maupun batin. Warzuqni wahdini, berikan aku petunjuk jalan yang benar, keluarga aku dan anak-anakku. Wahdini wa'afini, dan berikan aku kesehatan. Wa'fu'ani, ampuni aku. Dimulai dengan rabbighfirli, diakhiri dengan wa'fu'ani. Itu menunjukkan kita harus mengikrarkan taubat nasuha ketiga itu. Jadi selesai daripada sholat sunnah atau sholat fardu, seperti dilepaskan, baru lahirkan dari perut ibunya. Jadi pertama, menyatakan selalu adada khalqi. Yang kedua, menyatakan taubat nasuha dalam setiap apapun wiridan. Seperti lagi sholat, lagi apa doa terakhir? Allahumma inni zalamtu nafsi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran wala. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar dan banyak sekali. Artinya isyarat bahwa taubat nasuha ikrarkan di situ. Itu isyarat bahwa taubat nasuha ikrarkan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan minka warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ketika rabbighfirli warhamni wajburni juga demikian. Ketika terakhir daripada doa itu pun demikian. Jadi sangat sayang sekali, dan Anda lihat kenapa para ulama tidak menyebutkan 2 perkara itu. Itu ketika seorang beradab kepada gurunya dapat itu hikmah. Ketika tanpa adab, maka dia tidak akan mendapatkan hikmah. Ilmu terus bertambah.
Dan Anda tidak pernah melihat dua perkara ini dibahas oleh para ulama dengan di kitab manapun, tidak. Yang dibicarakan masalah dosa kecil, sholat yang menghilangkan dosa kecil, puasa dengan puasa dosa kecil. Ya, demikian pula dengan ada halqi, hanya bicara masalah wiridan adalah halqi, tapi meminta agar kelipatan itu digandakan dalam sholat fardunya, tidak. Makanya setiap anak ketika selesai ada halqi, ingat minta kepada Allah kalimat ada halqi dari pertama, dari sholatnya, sholat sunnahnya, wiridan semua. Karena kita bayangkan sejumlah makhluk Allah yang di bumi, planet, langit pertama, langit kedua, dengan semua partikelnya tidak terbayang. Ditambah dengan, jadi ketika orang diberikan taufik itu, artinya ini orang sudah mendapatkan kartu terhebat. Semua amal dia dilipat gandakan dengan tidak terhingga. Ada hal nih. Jadi kalau kita naruh uang di satu tempat, bunga bank misalkan, dia bunganya berlipat, ini untung sekali. Nggak cukup dengan ada hal waridha nafsi dan seluas ridhomu ya Allah. Wazina ta'arsi seberat arasmu. Wamida ada kalimat, bayangkan. Makanya para ulama dikatakan satu kali tasbih ulama tidak serupa dengan 1000 tahun belajarnya ibadahnya orang ahli ibadah. Ulama sekali tasbih wahidah dengan 1000 tahun dia ibadah nggak sama. Orang-orang dulu ketika membaca sesuatu itu membacanya dengan khitab. Kita minum bismillahirrahmanirrahim tanpa ada bicara kepada Allah. Tapi ketika bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan nama-Mu Maha Pengasih Maha Penyayang, ampuni aku ya Allah. Maka Allah menjawab labbaik ya Abdi, aku kabulkan hambaku. Jadi minumnya aja ampunan dari Allah. Ini kalau ampunan dosa kecil enggak, yang diminta dosa besar. Jadi bukan hanya wudhu, minumnya pun dia menjadikan sebagai alat komunikasi kepada Allah. Makan pun alat komunikasi kepada Allah. Jadi itu yang para ulama kalau baca sekali menyambung kepada Allah. Kalau kita bacanya tanpa khitab, maka tidak nyambung. Berapa kali pun kita baca tetap tidak punya nilai. Seperti orang baca Allah di mulut. Ulama cukup Allah teriak hatinya, gemetar badannya. Makanya dikatakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebab ketika menyebutkan langsung berbicara kepada Allah. Allah dalam arti Allah. Ketika mengucapkan Allah itu dia Allah. Dibayangkan dosanya, dibayangkan dia punya amalnya, dibayangkan kedudukannya. Anda bicara waktu itu masalah apa? Manusia itu hewan. Gimana? Kemarin ya? Belum. Kita ini hewan, bukan manusia. Di majlis pertama apa? Di mana? Bali ya? Bukan sebelumnya. Bali sebelumnya. Tak tahu sebelum tu mungkin Habib ke Hulu Langit tempat Ustaz Rodiah tu. Enggak. Kita ini manusia di Banjar ini. Jadi kita ini embrio hewan diangkat oleh Allah menjadi. Anda katakan semua umat Nabi Muhammad itu wali. Semua umat Nabi Muhammad itu wali. Kenapa? Pertama jadi hewan dia, kemudian dirubah menjadi Abdullah. Tidak cukup dengan Abdullah, dipilih lagi menjadi kekasih, umat kekasihnya yang paling dikasihi, umat pemimpin para nabi, karunia besar. Ditambah lagi menjadi tambahan ahli sunnah wal jamaah yang tidak mengkafirkan seorang pun. Ditambah lagi pintu taubatnya dibuka seumur hidup dia. Ditambah lagi minta yang kau inginkan pada dunia sebelah pun. Ini wali bukan? Hewan, jadikan hamba Allah menjadi umat kekasihnya. Buka pintu maaf salat subuh seluasnya. Kasih kartu minta kapanpun. Siapa lagi? Kalau bukan wali. Kalau dia berhenti di situ terus, dia wali. Ketika naik lagi, wilayahnya bertahap. Ya, itu yang diperlukan oleh seorang hamba itu. Mensyukuri atas nikmat tersebut. Syukur atas perubahan-perubahan tersebut yang tidak mungkin dapat diraih dengan keturunan, dengan nasab, tapi itu karunia murni dari Allah SWT. Allahu a'lam.
Makanya di rumah itu harus diletakkan, diingetin ya, bingkai ambil dari bidan, proses kelahiran manusia dari mulai kecil tuh tempat Embrio. embrio besar. Nah ini kita nih. Tuan kita di pondok tu. Masa anak dengan Datuk Aziz pergi tu, habis kita di sana. Di sana ya. Itu harus betul-betul diingat di rumah, jangan sampai lupa. Ketika lupa kita sebagai embrio, di situ ada tersinggung pada orang, di situ ada melihat dirinya lebih. Tapi jangan pernah lupa ketika sholat kita ini embrio, bukan makhluk. Jadi kita ini, subhanallah, Allah menerima pujian dari hamba yang dari embrio. Itu karunia besar. Sepantasnya tidak diterima. Seorang yang dari hewan memuji Allah, siapa kamu? Tapi waraditu lakumul Islam madinah. Kalau sudah tidak ada nikmat kecuali Allah menerima ibadah kita nih yang hina ini, satu karunia besar sekali. Nah, Allah alam bisawab. Itu 3 perkara. Masalah ada halq, yang kedua taubatan nasuha, yang ketiganya tadi kita haiwan ataupun embrio. minum itu dengan khitab. Apapun yang kita, makanya baca latif, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, khitab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ada khitab. Juga ketika minum, membaca bismillah itu jangan sekedar baca bismillah, tapi ada khitab. Ya bismillahirrahmanirrahim, asyrab ni'amak ighfirli, aku akan minum nikmatmu, ampuni aku. Seperti kalau niat sholat, usalli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, temannya bertanya, kau berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Usalli fardhu maghrib, kau berbicara kepada sendiri atau berbicara kepada Allah? Ya, saya ikrarkan kepada Allah. Kalau begitu, letakkan dalam hati Anda, ya Allah, usalli fardhu maghrib. Ketika sholat tanpa menyebut nama Allah boleh, tapi untuk menghadirkan kau bicara dengan siapa di situ, ya Allah, usalli fardhu maghrib, saya ingin sholat fardhu maghrib. Karena kalau ditanya kau bicara sama siapa, usalli sama sendiri atau sama Allah? Kalau Allah, hadirkan kalimat Allah dalam hati Anda. Ya Allah, usalli fardhu maghrib, Allahu Akbar. Kalau ada orang usalli fardhu maghrib, Allahu Akbar, bisa, tapi yang diajak bicaranya nggak ada. Itu waktu minum, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makan sesuatu tanpa ada minta, misalkan tadi ada saudara datang tamu tiba-tiba ngambil makanan tanpa izin, maka kita minum ini pun dengan izin bismillah, itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Rabbana taqabbal minna innaka tub alaina tub alaina innaka antal rahim wa yasma'uka Allahumma wa ta'ala salam. Akhir. Masyaallah, jazakallah khairan. Alhamdulillah, itu perkara